Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko yang ke-122. Sudah 122 Senin, saya ngemeng-ngemeng gini, yang intinya kita studi kasus sama-sama, yang saya bikin kontennya juga, di-upload setiap Senin jam 19.30. Kadang saya review bisnis, seringnya sih nge-review toko Shopee ya. Seringnya nge-review toko Shopee. Buat teman-teman yang mau dibedah tokonya, cek aja di ganindrosaki.com nih di sini. Ada dua di situ, yang berbayar sama yang gratis. Yang gratis isi Google Form aja, akan masuk ke segmen ini. Tapi nggak janji kapan dibedahnya ya. Dikomentarinnya ya, lebih tepatnya dikomentarin sih. Nggak janji kapan. Kalau yang berbayar harganya lumayan. Bukan untuk meningkatkan penjualan teman-teman, cuman insya Allah untuk ngebuka blind spotnya teman-teman. Karena saya udah banyak banget lihat seller center, dan nggak semua orang punya privilege itu, ya nggak? Itulah yang mahal. Karena kalau teman-teman harus ngeliatin banyak seller center dulu, mungkin butuh setahun, 2 tahun, dan nggak semua orang yang bisa, yang udah banyak ngelihat seller center. Oke? Dari hari ini, di hari ini saya mau bedah toko mukena, yes, karena ada yang ngisi punya toko mukena. Karena kan saya juga jual mukena ya. Saya ada vlog namanya vlog mukena deh. Kok gelap ya, bentar-bentar. Ada vlog mukena deh, yaitu vlog saya jualan online mukena dari nol. Itu udah jalan 3 bulan lah. 3 bulan, cek aja setiap Rabu jam 19.30 itu diupload di YouTube saya ini. Jadi betul-betul reality show ya. Jadi apa yang terjadi saya update, bagusnya, jeleknya insya Allah saya upload di vlog tersebut. Makanya ini saya senang ada yang ngisi mukena, ya udah saya bedah aja. Karena memang sehari-hari saya nongkrongin atau melototin toko-toko mukena. Saya mempelajari apa sih mukena yang lagi rame, kenapa ini bisa laku, brandnya apa aja. Nah ini ada yang ngisi, ya udah saya balik lagi studi kasus, sekaligus saya bikin konten. Namanya Aulia Anfa Anzalia. Nama tokonya. Kita lihat komennya ya. Jadi begini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Permisi Kak, saya produksian mukena, saya punya toko Shopee, udah lama, hampir bergabung 6 tahun yang lalu. Oke. Di 3 bulan ini saya mau difokuskan, di 3 bulan ini saya mau difokuskan di online Shopee, tapi tidak kunjung ada kecerahan. Oh, ternyata baru 3 bulan ya. Baru 3 bulan. Yang saya ingin tanyakan, produk saya banyak yang masukkan keranjang, tapi yang CO-nya kadang ada, kadang enggak, Kak. Oke, saya udah main riset produk untuk memperbaikinya dalam segala hal, tapi masih belum belum ada perkembangan. Mohon minta sarannya, Kak. Oke, pertama saya mau komen dulu soal ATC. Jadi katanya banyak yang ATC, nih ya, banyak ATC, nggak ada yang CO katanya. CO-nya sedikit. Nah, teman-teman harus punya benchmarknya. Jadi saya pernah bikin video tentang ini sekitar 2 bulan lalu lah. Dan karena seiring waktu, kita kan namanya manusia ya, seiring waktu pasti akan berubah. Waktu itu saya bilang rasionya tuh benchmarknya tuh 5 ATC 1 CO. Tapi setelah, kalau nggak salah 3 bulan setelah itu, saya juga kan, karena balik lagi ya, saya sering lihat seller center, ada yang bayar saya bedah toko, ada yang bayar saya konsultasi, saya lihat seller center. Jadinya ternyata, oh, ternyata nggak semua rasio ini valid. Ternyata kalau secara umum saya lihat tuh sekitar, apalagi mau kena itu sekitar 8 sampai 10 kalinya. Karena beda beda ini sih, beda beda segmen market ya. Kalau misalkan otomotif mungkin 5 banding 1 oke, tapi kalau mukena ternyata 8 sampai 10 banding 1. Artinya apa? Dari 10 yang ATC, 1 check out. Dari 8 yang ATC 1 check out ya, kurang lebih segini. Nah, ini sih kemungkinan nih orang Tasik nih karena karena pekan lalu saya 2 minggu lalu saya ke Tasik ya. Saya melihat langsung para juragan-juragan mukena. Wah, pengalaman yang tidak tergantikan, alhamdulillah. Ini dibenarkan si akangnya orang Tasik ya. Jadi akangnya coba cek, kalau misalkan di luar ini alias misalkan 20 yang 20 yang ATC, 1 yang CO, berarti tokonya memang sesuatu. Tokonya ada yang bermasalah di masalah dari ATC ke konversinya. Tapi kalau di antara 8 sampai 10, ya memang segitu, fine-fine aja. Ini sepenglihatan saya ya. Fine-fine aja ya, tinggal naikin aja si jumlah ATC-nya sehingga si jumlah CO-nya meningkat. Oke, jadi ini saya rasa berlakunya mungkin untuk fashion ya. Untuk fashion itu 8-10, tapi secara umum saya masih tetap di 5-1 ya. Karena kan nggak semua penjual itu fashion ya. Ada yang mukena, ada yang buku, ada yang Quran. Jadi kalau secara global sih benchmarknya kayaknya tetap 5 banding 1. Angka saya masih belum berubah. Tapi kalau spesifik ke fashion, khususnya mukena,
Usia mau kena yang saya lihat 3 bulan ke belakang ya 8 banding 1, 8 sampai 10 banding 1. Oke, dicek ya. Angkanya silakan dicek kalau ternyata lebih dari 10 ada sesuatu. Nah, itu komentar dari komen beliau. Sekarang saya mau berandai-andai aja lah. Berandai-andai jika aku menjadi yang punya toko. Ini kalau tadi menurut keterangan si akangnya, dia baru 3 bulan serius ya. 3 bulan angka segini lumayan lah. 3 bulan 864 penilaian berarti sekitar 1.600 terjual tuh lumayan banget serius. 3 bulan serius ya. Saya aja ada toko Quran, beberapa toko Quran yang jualannya Quran udah setahun ulasannya nggak nyampe 1.000. Ini 3 bulan udah 864, ini bagus. Lalu kalau saya menjadi si akangnya apalagi ya, saya akan ini nih, saya akan bikin voucher receh. Ini ada voucher bagus, tapi saya selalu siapkan voucher yang receh. Kalau sekarang saya lagi hobi submit flash voucher sih, karena sekarang saya ada tools yang bikin submit flash voucher tuh cepet, cepet cepat banget lah. Satu toko saya butuh waktu cuma 5 menitan untuk flash voucher, tinggal tak 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 tak, tak 5 menitan doang selesai. Apakah itu menaikkan penjualan? Nggak juga sih, nggak juga. Cuman itu ada fasilitas Shopee yang dulu saya stop flash voucher karena jelas boncos. Kedua karena capek, nggak terukur, boncos, capek. Nah sekarang capeknya sudah teratasi nih. Ya udah saya naikin harga. Ya mudah-mudahan flash vouchernya memengaruhi penjualan, tapi tak terukur. Nah, baik lagi, saya sarankan Mas si akangnya untuk bikin voucher baru yang receh aja lah. Ini kemungkinan sih kemungkinan oh enggak nih voucher bikin sendiri ya atau flash voucher nih. Ya oke lah. Tapi intinya intinya voucher harus ada. Jadi ini good. Tapi kalau saya selalu menyediakan voucher yang jangka panjang, yang kalau nggak salah voucher tuh maksimum bisa 6 bulan ya. 6 bulan tuh yang receh. 500 perak, 100 perak, 2.000, 1.000 terserah. Yang penting ada voucher, yaitu meningkatkan engagement. Karena engagement di dunia online itu seperti mata uang. Teman-teman pasti pernah dengar eh, mata uang zaman sekarang tuh likes, komen, dan share. Ya real itu real, dengan banyaknya likes, komen, dan share orang jadi FYP, jadi kaya raya. Nah termasuk di platform Shopee juga pasti engagement itu menjadi menjadi salah satu faktor tertentu lah, entah faktor apa. Dan voucher adalah salah satu engagementnya. Engagement itu banyak, beli pun engagement, klik love engagement, klik follow engagement, dan voucher salah satunya. Oke, terus tadi saya udah ngepoin sih sekilas ya. Ini produknya, tokonya. Kalau saya jadi si akangnya, saya take out nih si yang anak-anak ini. Jadi saya mau fokus dulu yang dewasa, karena kayaknya segmen berbeda ya. Sepenglihatan saya, brand-brand mukena yang besar itu mukena anaknya nggak jalan, entah kenapa. Mukena anaknya tuh biasa aja gitu, nggak selaris mukena dewasanya. Harusnya sih eh apa ya, feeling bukan feeling ya. Sepenglihatan saya, produk kids itu lebih laris ya, kaos anak lebih laris. Tapi ini saya lihat di brand-brand besar, saya sampai hafal brand-brand besar mau kena. Ada Tasbia, ada Khadijah Label, Beli mau kena, Aluna, Sakura Baru, Almeka, apalagi. Kayak ada satu lagi deh. Ya itulah, karena saya memang jual mukena juga, saya liatin toko-toko mukena sehari-hari saya lakukan. Saya jarang melihat yang produk anaknya laris. Ya udah, ikutin aja apa yang sudah terjadi, apa yang brand-brand besar lakukan. Kayaknya mereka nggak berhasil juga nge-push untuk mukena anak. Tapi kalau ada yang toko yang jualannya fashion anak, mukenanya bisa aja laris. Ada beberapa toko saya nemuin mukenanya top lah, top best sellernya. Ya itu kesetimbangannya mungkin seperti itu ya. Makanya kalau saya ya udah take out aja. Kalau jadi si akangnya saya take out yang anak ini satu, dua. Ini anak bukan nih? Bukan ya, ini bukan anak. Satu dua ini saya take out. Jadi ya biar nggak konversinya nggak hancur lah. Oh ini juga anak nih akan saya take out. Terus kita lihat nih produk terlarisnya. Kalau saya jadi si akangnya, saya pakai foto ini aja yang jadi cover, kan cantik ya. Dan memang kalau kita lihat pasar mukena tuh rata-rata yang laris tuh yang pakai talent. Fashion rata-rata yang laris pakai talent sih memang. Dan ya khususnya mukena. Ada sih yang laris nggak pakai talent, yang flat lay atau misalkan foto mukena apa sih, ada mukena Ali ya namanya, dia dia cuman mukena traveling, cuma bungkusnya aja dan laris juga. Tapi saya rasa 80% ke atas tuh pakai talent. Makanya kalau saya jadi si akangnya, saya geser aja, tinggal geser si mukena ini, si gambar si teteh yang ini, si mbak yang ini jadi cover.
Toh sayang kan udah sewa model mahal-mahal, dia jadiin cover aja biar lebih clickbait gitu. Kita lihat best practice-nya. Lalu kalau saya jadi si akangnya lagi, ini kayaknya fake order ya. Ini 104 penilaian, ada 2000 terjual. Kalau saya jadi akangnya ya mungkin yang kayak gini akan susah dinaikin sih, mungkin ya. Sorry, bukan akan susah. Kalau dia apa ya, kalau dia jatuh, mungkin ada catatan buruk di mata algoritma Shopee sehingga susah naik. Makanya saya akan duplikat si produk ini. Karena khawatir si catatan buruk ini terrecord oleh Shopee dan membuat shadow ban, nama kalian itu shadow ban. Jadi ini tetap lanjut, tapi saya akan duplikat dengan foto yang agak saya beda-bedain dikit, judulnya tentu saya bedain, dan ininya saya bedain si beda-bedain dikit sih deskripsinya. Terus kalau saya menjadi si akangnya lagi, saya cek kolamnya nih. Nah, cek kolam pakai tool saya nih teman-teman. Segini udah lumayan lah, 3 bulan 104 penilaian menurut saya bagus. Ini nah ini oh 3 tahun dia uploadnya 3 tahun ya. Tapi baru serius 3 bulan. Mungkin uploadnya udah 3 tahun tapi baru ngiklan kali ya, baru ngiklan atau baru ganti-ganti foto mungkin baru 3 bulan. Ya oke lah kita anggap 3 bulan. Dan ini segini sih sudah bagus sih menurut saya, tinggal lanjutkan apa yang sudah terjadi. Apa yang sudah dilakukan. Terus biasanya saya akan cek si kolam produk ini, dia nyangkutnya ke siapa. Nyangkutnya ke produk siapa-siapa aja, ini produk serupanya. Produk serupa ini bukan bukan dari tool saya, ini memang yang dibaca Shopee, yang mirip produk ini tuh apa, tapi yang biru-biru ini adalah tool saya sematkan analisisnya. Analisis apa? Pertama pricing analisis, saya lihat nih, oh ternyata di kolam ini, kolam produk serupa ini banyaknya produk di range harga 75 sama 116, 130 sama 157. Jadi kalau saya mau naikin harga ini pricing di 122 ya, 122. Kalau saya mau naikin harga, oh dia udah di sini ya, udah di sini. Kalau mau naikin harga, mending loncatnya langsung ke 157, nggak ke 130. Mending loncat langsung ke 157, atau kalau mau nurunin harga di antara 77 sampai 88 ribu ini. Ini 75 sampai 88 ribu. Karena di kolam ini yang paling banyak. Dan ini yang paling banyak tentu yang paling laris ya. Ini yang terlarisnya total soldnya sampai 400 ribu pieces. Tentu yang paling murah. Ini kolam yang gak terlalu ideal. Kolam yang ideal itu yang paling murah, gak terlalu, yang paling murahnya bukan yang paling laris. Tapi nggak apa-apa, ini agak lumayan karena nggak semua produknya main murah. Yang paling parah tuh kalau misalkan dia bentuknya tuh kayak stick golf gitu loh. Kayak apa? Kayak ya ke bawah gitulah. Jadi memang rata kiri. Kalau ini agak lumayan. Jadi menurut saya pricingnya udah oke. Main di 122 ribu, keep aja kalau saya jadi si akangnya. Cuman saya akan ngubah. Cuman saya akan coba ubah atribut-atributnya, nyari yang lagi trending. Mungkin ini produknya lagi bagus ya, mungkin ya, karena 100 terjual dalam 3 bulan terakhir. Mungkin model kayak gini lagi bagus, karena si Akang juga tadi pengakuannya sudah main riset produk. Nah, orangnya orang Tasik pula, berarti kemungkinan riset produknya nggak kacang-kacang lah, cukup dipercaya. Cuman kalau bagus menurut kita, belum tentu bagus menurut algoritma. Itulah, kita jualan di platform orang tuh, di platform ya, bagus menurut customer, misalkan oh ini produk di offline laku nih tapi kok online nggak laku, berarti nggak bagus menurut algoritma. Jadi ini mungkin aja si akangnya udah riset produk dan ternyata produk yang kayak gini laku dan terbukti 104 penilaian dalam 3 bulan. Cuman atribut produknya mau saya ubah-ubah nih kalau saya jadi si akangnya. Saya akan cari di produk serupanya. Ini kan produk serupanya saya bisa cek nih, ada yang baru upload nih kurang dari 6 bulan udah terjual 5.700. Saya cek aja itu produk yang mana. Ini pakai tool saya cek misalkan 6 bulan. Lalu saya scroll ke bawah produk mana. Nah, ini nih. Produk ini sesuatu nih, 6 bulan 343 penjualan. Nah, ini saya akan ATM-in aja. Ini mungkin plek-plekan nih. Kalau memang sama produknya, saya akan plek-plekan kopi. Nah, diganti nih, mukena dewasa, rayon, dan lain sebagainya. Ini akan saya plek-plekan urutannya sama si yang ini. Karena dia lagi trending. Dia lagi naik gini. Di mata algoritma dia lagi naik karena 4 bulan dia terjualnya 343. Dia lagi naik ya, kita harapannya dapat apa ya, remehan-remehan roti dari si yang lagi disukai algoritma ini. Karena baik lagi ini kan produk serupa ya. Jadi harapannya iklan produk serupa kita nyasar ke produk ini, terus kata kuncinya juga. Ya intinya kolam-kolamnya itu di kelompok-kelompokkan, di cluster-clusterkan sama si produk yang ini. Itu saya akan ganti judulnya.
Tadi foto udah ya, video juga bagus nih, ciamik ya videonya, ada talent yang cantik. Dulu apalagi ya yang bakal saya lakukan? Udah sih. Menurut saya sih itu mungkin itu dulu sih yang saya kebayang sekarang. Oke, itu aja teman-teman, ngemeng-ngemengnya soal toko mukena ini. Mudah-mudahan ada insight buat yang nonton. Buat saya sih ya, ini enak banget. Saya memang sehari-hari nongkrongin, ngelototin toko-toko mukena, dan ini sekali sambil saya bikin kontennya. Dan syukur-syukur ada yang nonton, dan mudah-mudahan manfaat buat yang si akangnya yang punya toko. Jangan lupa subscribe. Yang mau dibedah tokonya cek lagi di ganirosaki.com, ada dua ya, yang berbayar sama yang gratis. Lalu yang tools tadi, ini tools manfaat banget buat saya juga untuk R&D produk. Ini ini ya harganya sekarang 500.000, dulu ada yang beli 50.000 dan gak bayar lagi. 500.000 lifetime ya, bisa ngecek tanggal produknya kapan, sehingga bisa ngikut-ngikutin yang lagi tren. Kalau lagi disukai algoritma ya kita ngekor aja. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.